selamat datang di video edukasi hukum dagang Indonesia. Saya Renata Salva Felicia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan NIM B1A124027. Hari ini saya akan jelaskan jawaban atas 4 soal esai yang diberikan dosen tentang topik hukum dagang. Soal-soalnya tentang pembantu perusahaan, akibat hukum dokumen, perbedaan urusan versus pengelompokan perusahaan, dan asas kontrak dagang. Saya akan bahas satu persatu dengan cara sederhana, kayak lagi diskusi di kelas. Yuk simak! Pertama, mari kita pahami jenis pembantu perusahaan menurut pasal 62-68 KUHD. Pembantu perusahaan adalah orang-orang yang membantu menjalankan perusahaan, seperti pegawai atau pengurus. Mereka dibagi berdasarkan tingkat wewenang dan tanggung jawab agar operasi perusahaan lancar. Yang pertama, ada pegawai tinggi pada pasal 62. Ini orang-orang dengan kekuatan besar seperti direktur yang ambil keputusan strategis atau komisaris yang awasi. Contoh, di perusahaan teknologi seperti Gojek, direktur rencanakan ekspansi bisnis sementara komisaris pastikan tidak ada yang korupsi. Mereka seperti kapten kapal yang diarahkan arah. Yang kedua, ada pegawai rendah pada pasal 63. Ini karyawan biasa yang kerjakan tugas hari-hari tanpa bisa ikat perusahaan secara hukum. Contoh, di e-commerce seperti Tokopedia, mereka kelola stok barang atau jawab saran pelanggan. Bayangkan, mereka sebagai awak kapal yang jadi mesin, atau yang jaga mesin. Ketiga, ada pengurus pada pasal 64-68. Orang yang diberi kekuasaan khusus seperti manajer cabang bisa ambil keputusan dalam batas tertentu. Contoh, di Unilever, pengurus cabang putuskan promosi produk lokal sambil lapor ke pusat. Mereka seperti wakil kapten yang tangani tugas spesifik. Secara keseluruhan, ini bantu perusahaan modern hadapi tantangan seperti digitalisasi dengan tanggung jawab hukum berbeda. Pegawai tinggi bisa dapat hukuman pidana jika salah, sedangkan rendah lebih ke tanggung jawab sipil. Selanjutnya, apa yang terjadi jika badan usaha tidak punya atau tidak update dokumen perusahaan seperti akta pendirian atau laporan keuangan sesuai Undang-Undang PT atau Perkoperasian. Dokumen ini seperti KTP perusahaan yang wajib ada. Akibatnya bertahap dan serius, mulai dari sanksi administrasi, peringatan dari kementerian atau denda besar, misalnya ratusan juta rupiah untuk PT yang lupa update akta direksi. Jika terus dibiarkan, perusahaan bisa dihentikan operasi sementara atau bahkan dibubarkan paksa oleh pengadilan. Dalam kasus buruk, pengurus bisa dipenjara jika sengaja hindari pajak. Di bisnis modern, ini sering luput pada startup yang pesat atau cepat tumbuh. Mereka lupa update saat ekspansi lalu kesulitan dapat investasi atau hadapi gugatan. Jadi, anggap dokumen seperti SIM kendaraan harus selalu valid untuk hindari tilang besar. Mari bedah perbedaan antara urusan perusahaan dan pengelompokan perusahaan berdasarkan KUHD dan UU PT. Ini seperti membedakan apa yang dikerjakan versus bentuk apa perusahaan itu. Pertama, ada urusan perusahaan. Ini tentang kegiatan sehari-hari seperti kelola bisnis, ambil keputusan, atau tangani karyawan. Contoh, di Bank Mandiri, urusan meliputi kelola pinjaman dan investasi. Diatur oleh direksi dan komisaris. Bayangkan ini sebagai rutinitas harian perusahaan. Yang kedua, ada pengelompokan perusahaan. Ini klasifikasi berdasarkan bentuk hukum seperti PT, perusahaan terbatas dengan saham, atau CV, persekutuan komanditer. Contoh, PT seperti Telkomsel yang bisa jual saham berbeda dengan CV seperti toko kecil milik beberapa orang. Ini seperti jenis mobil yang dipilih ya. Perbedaannya, urusan adalah aktivitas dinamis, pengelompokan adalah kategori tetap.
Pengelompokan memengaruhi urusan. Misalnya, PT wajib punya komisaris, CV tidak. Ini bantu bisnis pilih bentuk yang pas. Seperti startup, pilih PT untuk modal saham. Yang terakhir ada asas-asas dalam kontrak dagang, diatur KUHD dan KUH Perdata. Kontrak seperti perjanjian bisnis dan asas ini aturan dasar agar adil. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Pihak bebas buat kontrak tanpa paksaan asal tidak melanggar hukum. Ini beri fleksibilitas. Yang kedua ada asas konsensualisme. Kontrak sah jika ada kesepakatan tanpa perlu bentuk khusus kecuali undang-undang bilang. Yang ketiga adalah asas pacta sunt servanda. Kontrak yang sah harus dipatuhi semua pihak seperti janji yang harus ditepati. Yang ketiga ada asas itikat baik. Semua harus jujur dan adil seperti bermain fair. Pelanggaran umum di Indonesia, itikat baik misalnya penipuan jual beli tanah di real estate, penjual sembunyi cacat lahan, seperti developer janji fasilitas tapi bohong, pacta sunt servanda, supplier e-commerce nggak kirim barang bikin pembeli rugi. Akibat kontrak bisa batal, bayar ganti rugi atau hukuman. Pengadilan sering lindungi pihak lemah seperti UMKM dengan tekan asas itikat baik. Itu dia jawaban soal esai dari saya. Semoga jelas dan bantu kalian yang lagi belajar hukum dagang. Kalau ada yang mau tanyain lebih detail, komen di bawah ya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel ini buat video selanjutnya. Bye!